ke depan itu kepengennya teman-teman itu selalu ada event. Asli peninggalan buyut saya. Asli peninggalan buyut ini guys. Kita maharin tombak dari Jepara guys. 1,5. Ya, oke. Bayarnya tahun depan. Dinamain dapur apa? Brojol tetap atau apa? Menurut beliau, versi menurut beliau beliau apa itu ini? namanya dapur unggul lancar dengan pamor namanya sumber luber. Oke guys, ketemu lagi sama saya Rifo Jairo di Etni Indonesia. Kita lagi di Jepara ini guys. Dan kalau ngomong tentang komunitas pusaka, kita kemana-mana pasti ketemu orang-orang baik, orang-orang hebat. Nah, kita itu memang rencananya kita pengen ke Karimun Jawa. Dan setelah Karimun Jawa, baliknya kita mampir sama komunitas keris yang ada di Jepara. Wah, Karimun Jawa itu indah banget. Di sini ini kita ketemu juga sama Mas Nafsir guys. Alhamdulillah. Ini yang jemput kita di Pelabuhan Kartini sampai akhirnya kita pulang pun beliau juga nungguin. Dan rencananya hari ini kita lagi pengen ketemu sama komunitas keris yang ada di Jepara. Komunitas keris ini namanya apa mas? Nama komunitasnya itu PPTAJ. PPTAJ? Ya. Dan kita ada di restoran Geko ya? Geko. The Geko. Nah ini restoran yang keren banget. Kalau kamu ke Jepara, kamu harus mampir ke sini. Karena ini suasananya asri banget guys. Enak banget. Dingin banget tempatnya. Dan makanannya juga enak. Mas, kita pengen kumpul-kumpul di dalam. Anak-anak udah ngumpul? Ada, sudah siap. Dan kabarnya mereka bawa keris-keris juga? Sudah disiapkan semuanya, siap dikoleksi. Aduh, ini loh guys, komunitas pusaka yang luar biasa keren nih. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Monggo. Sampean memang asli dari Jepara? Asli Jepara sendiri, Mas. Sekarang apa ngerjain apa, Mas? Lebih di kerajinan kulit sama ikut tosan aji di Jepara. Suka keris juga ternyata. Berapa koleksi sekarang? Ya baru 3. Keris, tombak 2. Setahun lagi 100 ya Mas? Iya, doain aja. Banyak belajar sama Kak Rifo. Biasanya kalau kecanduan keris agak susah Mas, sembuhnya Mas. Tahu-tahu setahun ini saya 3 Om. Wah, kacau ini. Ya siap. Nah ini guys, nih teman-teman dari guys. PPTAJ ya. PPTAJ Oke, Jepara. kita ketemu sama abang-abang kita. Nah, tuh ada Pak Mas. Ketua. Mana? Oke guys, jadi kita disambut hangat dan hari ini kita pengen untuk kenalan-kenalan nih sama PPTAJ ya. Jepara. PPTAJ Jepara. Nah ini beliau-beliau ini senior-senior keris semua, ada empu, ada kolektor, ada spiritual juga ada spiritual kayaknya. Nah kita mau pengen ngobrol sama Pak Ketuanya guys, silakan. Mas Riki ya. Apa kabar Mas Riki? Udah berapa tahun Mas? Selama ini baru kita jalan hampir setahun ini. Hampir setahun. Hampir setahun. Oke. Baru kok ini. Jadi komunitas ini memang
dibuat untuk memperkenalkan pusaka asli dari Jepara atau gimana tujuan awalnya, Mas? Tujuan awalnya kita sebenarnya untuk ini ya Pak Revo ya, untuk kasih tahu ke masyarakat Jepara bahwa sebenarnya di Jepara ini ada loh komunitas Tosanaji atau pelestarinya. Oke. Jadi juga kita mencoba untuk mengedukasi ya, Oh ya. mengedukasi masyarakat supaya masyarakat Jepara lebih mengerti soal Tosanaji, Oke. bukan hanya soal masalah hal-hal yang Klinik ya? kliniknya. Oke. Biar Jadi bisa di dianggap- masyarakat Jepara juga orang masih takut ya, Mas, merawat pusaka tuh gimana? Ya, sebenarnya masih tabu ya Masih- untuk Jepara masih- sendiri. masih ya? Masih ada ya? masih seperti itu. Oke. Pak Revo. Makanya adanya teman-teman PPTAJ juga selalu ada event apa itu untuk Memberikan informasi yang seimbang ya? lebih- Nah, kalau pusaka dengan hal spiritual tuh memang nggak bisa dipisahkan, guys. Tapi jangan sampai berat sebelah gitu, Mas ya. harusnya begitu. Ya, kalau berat sebelah akhirnya generasi muda itu takut untuk merawat pusaka dan akhirnya pusaka dari eyang-eyangnya nggak mau terawat gitu kan. Akhirnya banyak yang dilarung, banyak yang mungkin karatan nggak dirawat. Akhirnya rusak semua, guys. Itu sebabnya kenapa kok di era sekarang ini kita pengen informasi tentang pusaka itu bisa dikabarkan secara seimbang ya, Mas. Ya. Baik itu secara spiritualnya juga harusnya ada, tapi secara seni dan historikalnya juga harus ada. Dan memang lebih ke filosofisnya. Filosofisnya. Karena memang filosofis itu kan Jiwanya ya. kita berbudi luhur kan gitu. Betul, betul. Itu ada pesan-pesan tertentu dari setiap Ricikannya, dapurnya, pamornya dan Nah, Mas, kalau generasi mudanya di daerah Jepara apa mulai melek, Mas? Maksudnya waktu sampean buat ini kebanyakan kan generasi muda nih. benar, kebetulan di PPTAJ sebenarnya memang untuk pengurusnya sendiri di teman-teman yang muda ini. Wih, Teman-teman pendekar-pendekar yang muda ini, Iya, guys. Pendekar-pendekar. Pendekar-pendekar Jepara. Tujuannya nanti ke depannya seperti apa nih PPTAJ nih? Ke depan itu kepengennya teman-teman itu selalu ada event. Ada event. Jadi makanya di Jepara sendiri itu kan event budayanya banyak ya. Ya. Dari setiap hari jadi Jepara, di Hari Kartini dan lain sebagainya. Jadi setiap itu di desa-desa di Jepara Ya. itu ada namanya sedekah bumi. Sedekah bumi. Nah, Ya. mengadakan sedekah bumi. Jadi kita PPTAJ itu mengajak masyarakat dan juga petinggi Ya. di setiap desa yang mengadakan acara sedekah bumi untuk bisa mengedukasi masyarakatnya di keris itu. Oke, jadi kalau kita selalu dengar tentang Jepara, kita selalu pikiran itu kan ukiran, Mas. Ukiran. Furniture gitu kan ya. Tapi sebenarnya Jepara juga menyimpan pusaka-pusaka ciri khas yang ada di daerah masing-masing tuh, Mas. Ya kita tahu, Pak Revo juga tahu lah kalau sebenarnya keris itu kan identitas Betul. satu kedaerahan. Kedaerahan. Ya. Jogja Solo aja. Jogja Solo beda. Palembang aja berbeda, Betul. Bali bahkan. Setiap daerah punya kebanggaan tersendiri ya. Ya, sering ada tuh nonton di channel-channel sebelumnya ya, vlog-vlog sebelumnya itu. Lah, untuk di Jepara sendiri sebenarnya kita berpatokannya di sini, Pak Revo. Jadi dari perjanjian Jepara. Perjanjian Jepara itu kan dibuat setelah Trunojoyo. Pemberontakan Trunojoyo. Ya. Pemberontakan Trunojoyo ini digadaikanlah Jepara ini dari pihak luar ya. Nah, makanya itu berpisah dari Mataram ya, seolah-olah berpisah lah ya. Nah, berpisahnya ini sebenarnya untuk kesenian dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi. Oke. Nah, karena mempengaruhi berarti tidak ada batasan di situ, akhirnya membuat atau adanya identitas sendiri. Oke. Nah, identitas inilah yang coba kita Gali. gali, gitu. Bagaimana bisa untuk kita gali identitas tersebut? Ya kita mengumpulkan. Ya. Apa yang peninggalan-peninggalan dari daerah yang sini? asli dari Yang Jepara. asli. Ada beberapa nanti bisa direview nih sama Pak. Ini nih guys, kita akan review. Jadi kita rencananya hari ini juga pengen untuk memperkenalkan buat teman-teman tentang pusaka-pusaka yang daerah sini nih seringkali ditemukan pusaka yang di Tanggo mana, dapurnya seperti apa gitu Mas ya. Jenis besinya seperti apa. Jadi mungkin buat teman-teman dari luar kota, dari luar daerah bisa punya kebanggaan juga nih. Jepara juga punya, selain furniture, kita juga punya pusaka-pusaka yang hebat nih. Seharusnya begitu. Harusnya Dan gitu. Setiap daerah lainnya juga harusnya begitu. Pasti seperti itu. Oke guys, jadi kita lihat beberapa pusaka yang ada di sini. Maksudnya dapurnya biring ya. Wah, ini besinya kayak besian apa? Majapahit ya? Majapahit ya?
Jadi ini asli daerah sini, Pak? Asli peninggalan buyut saya. Oh, asli peninggalan buyut ini, guys. Akhirnya, Tempat saya. aduh, Sudah 35 tahun. 35 tahun. Seneng pusaka. Di rumah ya banyak. Di rumah banyak ya? Harus mampir nih, guys. Kapan-kapan, guys. Ini pedangnya aja Pak Remo, Ah. pedangnya aja itu ada 200 bilah lebih. Waduh, mantap ini. Khusus pedangnya. Khusus pedang ya? Perak semua. Oh iya, dah. Rangka Ada yang yang perak. ini tak bawa satu. Oke, Mbak, coba pengen lihat pedang yang asli khas Jepara yang mana, Mbak? Oh enggak, ini enggak khas Jepara, cuman ada di rumah satu, diketemukan di Candi Bubrah sana. Candi Bubrah. Candi Bubrah itu tempat dulunya ada cerita itu tempat peninggalan Oke. Ratu Sima. Ratu Sima. Itu. Pedang suduk ya? Pedang suduk. Suduk Maru ya? Wah, masih utuh ya, Mbak? Ya. Ini masih ori, apa warangkanya masih ori. Bawaan asli ini. Aslinya. Ini punya Mbah Muhlisin ya. Iki ono tulisannya 20 iki 20 juta iki kayaknya. Peraknya sekarang sudah berapa? Wah, peraknya wis berapa, guys? Ya kan? Belum sejarahnya. no. Sejarahnya. Ini dapat dari daerah mana, Mbah? Ini dulu peninggalan dari Mbah Yai Zuhud. Oke. Mbah Yai Zuhud itu rumahnya Welahan. Oke. Nah, Berarti ya asli Jepara tuh harusnya, asli Mbah? Jepara. Oke. Asli Jepara, sesepuh Iya, iya, daerah sana, selatan. Biasanya guys, kalau aku ketemu pedang-pedang sudut itu biasanya banyak yang bilangnya udah kalah, Mbah. Yang ini Monggo. masih utuh banget, guys. Bila pedang suduk Maru yang paling utuh yang pernah aku lihat ini, guys. Ujungnya masih utuh. Ini rawatan berarti, Pak ya? Ya, rawatan. Iya, rawatan sekali. Dan ini pamornya kok pamor apa iki, Pak? Pola balik beda ya? Tangkis ya, tangkis. Oke. Yang sini Wasuta, yang belakang ini Wengkon kayaknya. Ya. Pamor tangkis katanya, guys. Wah, pirek. Komunitas pusaka ini kalau kira-kira 10 tahun yang lalu sama perbedaan sama sekarang apa, Mas? Jauh sekali. Sekarang banyak yang muda itu kreatif sekali, Oke. gigih sekali mengembangkan karya Tosan seni Aji ya? budaya, peninggalan sesepuh leluhur kita. Kita sekarang banyak yang sudah mengerti. Gitu ya? Ya, Zaman-zaman 10 tahun yang lalu. Zaman dulu masih fanatik. Oke. Masih fanatik dengan keadaan kayak gini. Ya, Agak orang kelihatannya agak- sakral sekali. Ya. Orang Sinengker sudah, ya bahasanya. sudah berpikir dengan jernih kalau ini benda sejarah karya seni leluhur kita. Ya, Yang perlu kita uri-uri, kita budayakan biar nanti setelah kita yang muda-muda nanti yang akan datang tahu Ya. akan sejarah kalau ini benar-benar peninggalan leluhur yang perlu diuri-uri dan tidak perlu ditakuti. Tidak perlu ditakuti, guys. Nah, itu, ini guys. perlu sekali. Betul. Walaupun dimengerti. aku dari tadi merinding terus di sini nih. Energinya luar biasa nih, guys. Pusaka-pusaka sini. Tapi bukan hal yang harusnya ditakuti ya, Mbak ya. Iya. Karena yang namanya pusaka itu pasti ada dua sisi yang tadi saya bilang. Ada sisi spiritual, sisi energinya juga ada. Tapi juga ada sisi keindahan dan sejarahnya. Jadi kita harus seimbang di dalam menikmati pusaka itu gitu ya. Juga yang perlu kita ketahui ada suatu doa yang Ada luar suatu doa biasa yang luar biasa. yang dilantunkan empu-empu kita untuk suatu tujuan tertentu. Oke. Yaitu luar biasa sekali. Ya, Mulai nempa sampai jadi tidak luput dari doa. kalau pun dari Nah doa. itu keberkahannya yang kita Betul. sekarang menikmati. Betul. Luar biasa itu. Harus kita edukasi yang luar biasa. Harus kita banggakan, guys. Pembuatan pusaka itu tidak mudah dan penuh dengan doa ya, Pak ya. Penuh dengan doa. Penuh dengan doa. Koleksinya ketua ini, yang mana nih ketua ini? Ada pusaka tadi aku ngintip, keren banget, guys. Bukan ini ada, Ron. Kamu lihat ini bisa terngiler-ngiler kamu, Ron. Loh, Ron. Loh, Ron. Ini luar biasa. Ini Didapat dari Jepara ya. pendoknya emas, Ron. 46,8. Jadi dika iki lek di kilo awake gak iso gawe tuku iki. Kurang Pak. Kurang. Mas, ini dapetnya dari mana nih, Mas? Kalau yang pendoknya ini memang didapat dari Jepara. Dari Jepara asli ya? Asli. Cukitan Jepara iki. Kalau pasti
pastinya saya kurang tahu. Hmm. Tapi karena banyak ya, Pak Rifu mungkin tahu banyak keris-keris di Banyumas atau apa. Bentuknya seperti Banyumasan ini. ya. Jadi ciri khas lunglungannya Jepara ada di sini guys. Banyumas, Jepara hampir sama kayak Mas ya. Lihat tuh. Ini sekarang wis gak dibuat Ron kayak gini Ron. Cukitannya luar biasa ini Ron. Oke Mas. Hah? Belum punya Ron, belum punya. Kerisku dikumpul semua, beli ini belum tentu cukup Ron. Mas kalau dari warangkaya ini, dari dedernya sama peloannya ini kan gaya Jogja ya. Tapi dedernya ini unik ya Mas. Iya memang. Dan ini satu zaman loh guys. Jadi bukan istilahnya digaduk-gaduk no ya. Karena memang dilihat dari jinjingannya sendiri kan. Betul. Jadi kalau kita ngelihat walaupun dia sama-sama gading, tapi kalau zamannya beda digaduk no gini beda warna kan, beda arok, beda rasa ya. Nah ini satu zaman ini. Sama-sama gading. Nah, sama-sama gading. Ini masuk gading Mas. Gading. Loh sampai gini guys. Ini tahun berapa Mas kira-kira? Kalau informasi yang punya dulu. Kalau ini memang seera, kemungkinan memang ini di era HB7. HB7 ya, berarti 1800-an. Iya, sekitar. 1800 guys, 200 tahun. Dan lunglungan nih Ron. Hidup banget ini. Waduh. Nggak, aku tertarik sama luar biasa ukiran ini loh. Luar biasa. Ini kayak apa ya? Kayak bunga ya? Iya. Wah, aku Mas, jadi buka Mas. Monggo sih. Aku yang buka. Waduh. Kita lihat guys. Wuih. Nogo Sabto Siliasi Ron. Pamore guys. Kelabang Sayuto masuk ya. Masuk Kelabang Sayuto Ron. Wah, sampai merinding Rek. Wih. Dik. Ron. Iya. Waduh. Mas, ini dulu gimana sejarah bisa pindah tangan ke tamannya Mas Riki ini? Kalau untuk sejarah lebih lanjutnya, mohon maaf saya nggak bisa kasih Hmm. tahu. Karena Oh iya memang ya, ada ini ya. Karena memang Ada palingan ini. iya. Ini saya ngerasa ini ya, salah satu bukti bahwa di abad ke-18 Indonesia itu bisa membuat seni keindahan yang luar biasa kayak gini, guys. Nah, ini Siliasi loh, Ron. Nogo ini Nogo Jawa asli nih. Iya, Mas ya? Nogo Sabto. Matanya inten. Ini masuk HB7 ya berarti ya? Ya, kalau Secara keris ya? saya lebih ke HB7. HB7. Nah, kalau secara filosofi apa Mas? HB untuk Nogo Sabto Mas? Kalau menurut Mas Riki ini? Kalau untuk Nogo Sabto biasanya memang untuk kepemimpinan ya. Kepemimpinan, Kepemimpinan. Terus Kelabang Sayuto sendiri memang untuk melindungi. perlindungan. Untuk Ya. melindungi visi dan misinya apa Oke. ke depannya. Jadi memang kayak ini pusaka bangsawan ya. Yang punya juga orang bangsawan pasti. Seharusnya begitu. Oh iya, pastilah itu. Waduh, kita beruntung guys bisa menikmati keindahan HB7 Nogo Sabto. Pamore ini loh ya, Kelabang Sayuto. Warangkanya top. Wih. Indah sekali guys. Ini pasti nggak dimaharin ini. Kalau Nggak wanita kok aku. kalau cocok Waduh, duh. Mas. Mas, jadi jadwal kedepannya kita PPTAJ rencananya mau buat apa nih Mas? kita lagi coba untuk berusaha untuk adanya besalen di Jepara. Oh, besalen, oke. Jepara untuk teman-teman Supaya nggak habis ya generasi empu ya. itu juga. Terus setiap event-event kita selalu coba untuk masukkan adanya edukasi keris Oke. setiap event di Jepara. Oke. Nanti kita kalau ada kegiatan Mas, kita diundang, kita datang. Kalaupun kita nggak bisa datang, kasih videonya ke kita. Nanti kita upload di Etnik Indonesia. Mudah-mudahan bisa jadi teman-teman mungkin yang baru-baru pemula atau yang baru mau mempelajari keris daerah Jepara dan sekitarnya bisa gabung ke paguyuban PPTAJ. Kenapa? Kita perlunya ada satu komunitas supaya kita lebih gampang, lebih mudah untuk belajar ya Mas ya. Bareng-bareng kita Lebih belajar bareng. belajar bareng-bareng guys. Jadi buat teman-teman mungkin nanti bisa kontak yang daerah sini, mungkin pengen untuk kumpul, nggak harus punya keris dulu toh.
pengen Dibuka untuk umum. iya, jadi pengen kenal juga boleh, atau pengen belajar dulu baru koleksi juga boleh, atau mungkin ada yang punya keris yang nggak terawat di rumah takut bisa dihibahkan ke paguyuban, ya kan? Karena untuk pelestariannya jauh lebih terjamin, gitu guys. Asetnya juga aset paguyuban nanti. Asetnya jadi aset, betul. Jadi siapa tahu dari pusaka yang tidak terawat dijadikan terawat, dapat keberkahannya juga. Kita bisa buat belajar juga berarti Belajar. kan ada berkahannya di situ. Betul. Oke, jadi kita pengen ini ada yang dimaharin nggak mas? Ada semua di mana? Wah, semua dimaharin deh guys. Wih, Khusus etnik. khusus etnik ini ya. Yang semua bisa dimulai. Oke. Jadi kita mulai dari mana ini? Ini dulu mungkin. Wah, ini. Wih, ini gading lagi guys. Ini kalau dimaharin berapa mas? Ini 85. Murah. Muarem ini. Ini dimaharin mbak? Dimaharin nggak apa-apa. Berapa mbak? Oh, Ini senjata. Nah, ini simbol dari kaki elang. nyengkram gini ya? Oke. Oh, ini kalau ada yang suka dibuka di angka 5 juta aja. Ya, oke. Alhamdulillah. 1,5. Siap komandan. Oleh SNI sudah nanya istri dan ISO istri sudah oke. Ya luar biasa seperti nggak oleh itu. colong-colongan nggak?